Halo Aries, jumpa lagi dengan saya Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Aries. Sangat mengejutkan. Rekayasa cerita yang dia buat akhirnya terungkap. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Queen of Swords, ada Nine of Cups, ada Eight of Pentacles, Eight of Wands, ada The Hangman. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, atau tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Queen of Swords. Saya melihat sepertinya di sini kayaknya sebagian kamu dalam hubungan berusaha untuk atau bertahan, atau memang sudah terlanjur cinta ya, terlanjur sayang, meski ini menyakitkan. Oke, ini membuat kamu sedih, ini membuat kamu kecewa. Bertahan karena mungkin sudah terlanjur cinta, sudah terlanjur sayang, sudah terlanjur percaya. Karena kalau sudah cinta, kalau sudah sayang, gimana pun kebohongan apapun, ya di sini akan ada jalannya saja kamu berusaha untuk membenarkan kebohongan yang telah dia lakukan. Karena mungkin di sini banyak hal yang kamu pikirkan ya, banyak dampak yang akan terjadi jika kamu memikirkan diri kamu sendiri. Tapi sebenarnya semua itu kembali kepada diri kamu ya. Apakah kamu punya kekuatan untuk bertahan? Bertahan demi sesuatu yang kayaknya tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian, tidak ada kebahagiaan. Karena saya melihat kamu tahu ya, kamu tahu kebohongan yang dia lakukan. Kamu tahu apa yang dia lakukan di belakang kamu. Entah itu sebuah pengkhianatan atau sesuatu hal yang menyakitkan lah pokoknya. Tapi di sini kamu berusaha untuk bertahan. Oke. Ya mungkin di sini dia masih berusaha ya, masih berusaha untuk meyakinkan, masih berusaha untuk mengarang sebuah cerita tentang kebohongannya, berusaha untuk usaha ya untuk bisa kamu percaya. Tapi sebenarnya kamu tahu itu adalah sebuah kebohongan. Oke. Tapi di sini kamu berusaha untuk bertahan dengan sesuatu hal yang kayaknya nggak tahu ya apa yang membuat kamu bertahan. Memang salah satunya karena perasaan cinta, karena perasaan sayang. Tetapi sepertinya kamu harus lebih, kedepannya harus lebih bisa mencintai diri kamu ya. Oke, untuk tidak membiarkan sesuatu hal terus-terusan nyakitin perasaan kamu. Untuk selalu memaafkan kesalahan yang sama. Karena mungkin kesalahan itu terulang dan terulang lagi.
Maaf itu sudah banyak kamu berikan, tetapi nggak ada perubahan. Itulah yang membuat kamu terkadang ada perasaan ingin menyerah, oke? Ada perasaan ingin pergi, meninggalkan semuanya. Ya mungkin hubungan ini sudah cukup lama terjalin, oke? Sudah banyak pengorbanannya, atau mungkin sama-sama memulai semua dari nol, atau mungkin ada bisnis atau karir yang di sini kamu dan dia berjuang dari nol, jadi sulit untuk terpisah karena banyak hal ya yang mungkin kamu dan dia mulai, tapi di saat semua keberhasilan atau kesuksesan kamu dan dia dapatkan, ada apa di sini? Ada godaannya, entah itu dia atau entah itu kamu. Banyak dramanya, banyak masalahnya. Karena mungkin kesuksesan, keberhasilan itu jika tidak mampu dipertahankan akan banyak godaannya di sini saya lihat. Oke? Itulah hal yang membuat kamu sepertinya sulit untuk benar-benar bisa memutuskan sesuatu hal yang terbaik ya. Bingung antara mau pergi atau tetap di situ. Tetap bertahan dengan dia karena mungkin banyak hal yang dimulai bersama, ya mungkin tentang harta, tentang sesuatu hal yang mungkin menyangkut kedua belah pihak di sini. Jadi sulit untuk benar-benar berpisah pada akhirnya. Atau bisa saja sebagian kamu bergantung hidup kepada dia, jadi ada rasa takut, ada rasa cemas di saat kamu berusaha untuk atau berpikir untuk pergi, untuk meninggalkannya, ada rasa takut. Saya lihat di sini karena mungkin kamu bergantung hidup dengan dia, atau memang ada sesuatu hal yang tidak bisa kamu lakukan tanpa dia. Oke? Ada hal-hal yang seperti itu yang membuat kamu kayaknya dilema ya, harus bertahan atau harus melepaskan. Karena banyak yang kamu pikirkan untuk ke depannya, tidak hanya tentang diri kamu, tetapi mungkin ini tentang keluarga besar, tentang bisnis yang mungkin dimulai bersama, jadi sulit untuk pisah, padahal sebenarnya perasaan kamu sudah sangat tersakiti di sini. Ada Eight of Wands, tapi di sini saya melihat apapun permasalahan, apapun konflik, semua akan ada jalan penyelesaiannya. Oke, jadi kamu harus mulai berani menata kehidupan kamu untuk kedepannya. Kamu harus lebih realistis ya, lebih berusaha untuk, bukan berarti kamu egois dengan memikirkan diri kamu sendiri, bukan seperti itu, tetapi tentunya demi kebahagiaan dalam diri kamu. Kamu harus mampu memperjuangkan kebahagiaan dalam diri kamu. Atau di sini kamu dan dia harus berusaha untuk sama-sama mengintrospeksi dulu, berusaha untuk sama-sama evaluasi dulu terhadap apa yang sedang terjadi, apakah masih mau sama-sama atau tidak, karena di sini tidak hanya bisa satu pihak saja yang berusaha mempertahankan, tetapi tentunya harus kedua belah pihak harus berusaha untuk bertahan jika hubungan ini mau diselamatkan. Harus ada komunikasi yang baik ya sebenarnya di sini. Ada The Hangman dan saya melihat sepertinya keadaan akan mulai berbalik ya. Entah itu ada perubahan di dirinya, atau bisa saja kamu benar-benar keluar dari semua ini. Tapi saya melihat akan ada perbaikan untuk kamu ke depannya, atau keadaan itu akan berbalik. Jadi kamu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, semua akan baik-baik saja ya. Yang penting di sini kamu harus mampu untuk kontrol diri kamu, emosi kamu, mental kamu. Jangan sampai kamu hancur, jangan sampai kamu pada akhirnya tidak mampu bangkit karena sebuah kebohongan, karena tentang pasangan atau siapapun yang telah lakukan kepada kamu hal yang menyakitkan. Artinya kamu harus struggle, kamu harus bertahan meski apapun keadaan kamu saat ini. Yakin keadaan itu akan berbalik nantinya. Tentunya dengan ada hal yang kamu lakukan, kamu harus lebih tegas, kamu harus lebih berani untuk ke depannya, untuk lebih tahu lagi apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk kamu. Meski sulit ya bertahan atau melepaskan, tetapi pada akhirnya kamu akan mampu untuk lebih realistis,
Kamu akan mampu untuk lebih menggabungkan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memutuskan yang terbaik. Oke? Di sini ada transformation, ada happy life. Di sini ada slow down to relax, ada heart of the matter, dan life in the moment. Dan dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat sepertinya perubahan itu harus dimulai dari diri kamu sendiri ya. Tidak bisa berubah itu dengan sendirinya, tetapi ada sesuatu yang bisa kamu lakukan di sini. Mulai dari diri kamu sendiri, lebih tegas, lebih berani, lebih berpikir untuk ke depan, bukan hanya saat ini. Artinya, apa yang kamu lakukan saat ini akan berpengaruh besar terhadap masa depan kamu. Mulai perubahan itu dari dalam diri kamu ya. Mungkin kamu sudah tidak mau lagi diinjak-injak harga diri kamu. Kamu sudah tidak mau terlalu bucin. Kamu selalu memaafkan kesalahan yang sama. Oke, mulai dari diri kamu sendiri untuk lebih tegas, untuk lebih berani, untuk melawan sesuatu hal yang membuat kamu merasa ditindas, tidak dihargai, tidak didengar oleh orang yang kamu sayangi. Artinya kembali lagi kamu harus lebih mencintai diri kamu daripada mencintai seseorang yang tidak pernah menghargai kamu, karena itu akan sangat menyakitkan. Oke, ciptakan kebahagiaan dari dalam diri kamu sendiri, meskipun ada sebagian kamu yang saat ini mengambil keputusan untuk sendiri dulu, berusaha untuk menjalani hidup, berusaha untuk menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan kamu sendiri. Artinya setidaknya kamu sudah benar-benar terlepas dari sebuah tekanan, terlepas dari sebuah kebohongan, kepura-puraan tentang hubungan yang toksik, tentang hubungan yang kayaknya hubungan yang salah, hubungan yang selalu membuat kamu dalam tekanan, yang membuat kamu tidak bisa jadi diri kamu sendiri. Saatnya sekarang kamu harus lebih jujur terhadap diri kamu sendiri tentang apa yang sebenarnya kamu inginkan. Oke? Apa yang sebenarnya kamu mau, hubungan seperti apa yang kamu inginkan. Kamu harus lebih fokus terhadap kehidupan kamu ke depannya. Meskipun tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk melakukan sebuah perubahan ya, tetapi di sini berlahan tapi pasti kau mulai menemukan kekuatan, kau mulai tersadar, ya bisa saja ada sesuatu hal yang menyadarkan kamu di sini, karena kamu butuh kepastian tentunya, kamu butuh kejelasan, kamu butuh komitmen, karena mungkin ada sebagian kamu yang saat ini hubungannya digantung ya, nggak ada kejelasan, padahal mungkin sudah berjalan cukup lama, tetapi nggak ada perubahan, segitu-gitu aja. Apakah kamu bertahan dengan sesuatu hal yang tidak ada kejelasannya, atau kamu ingin sesuatu hal yang lebih baik? Oke, di sini ada heart of the matter. Saya melihat kamu akan mampu untuk memilih sesuatu hal yang membuat kamu jadi lebih baik ya. Entah itu dalam sebuah hubungan atau apapun yang kamu jalani saat ini, tapi berlahan pasti keadaan mulai stabil, keadaan mulai baik-baik saja. Saya melihat kamu sudah lebih fokus terhadap kehidupan kamu ke depannya, terhadap diri kamu sendiri, sudah lebih percaya diri, oke? Kamu sudah mampu untuk berdiri di kaki kamu sendiri tentang apapun yang terjadi, untuk survive, oke? Untuk bisa mengendalikan diri kamu sendiri, untuk lebih tahu apa yang terbaik dan apa yang harus kamu tinggalkan. Life in the moment, saya melihat di sini semua yang terjadi membuat kamu jadi lebih tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu hindari. Siapapun yang mendekat sama kamu, jangan sampai hanya karena ada maunya, karena ada yang ingin dia lakukan terhadap kamu, niat yang tidak baik. Tentunya kamu sudah lebih paham karena kamu sudah banyak melewati hal-hal yang mungkin menyakitkan, yang mungkin beberapa kali dibohongi, beberapa kali ditipu, menjalin hubungan yang nggak ada kepastian, bertahan untuk sesuatu hal yang nggak ada kejelasannya. Itu akan sangat menyakitkan, tetapi di sini saya melihat kamu sudah lebih belajar dari momen-momen itu, dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, untuk lebih mencintai diri kamu, untuk tidak mau lagi dibodoh-bodohi, untuk tidak mau lagi ya mungkin di sini ada seseorang yang berusaha untuk meyakinkan kamu, tetapi pada akhirnya semua adalah kebohongan.
Jadi kamu lebih selektif, kamu lebih berhati-hati untuk kedepannya untuk tidak salah lagi dalam memilih dan salah lagi dalam memutuskan atau bahkan menilai seseorang. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, untuk kamu yang sedang galau. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan, lebih tahu lagi apa yang terbaik yang harus kamu lakukan untuk kedepannya. Ya mungkin ada yang dalam kebingungan, ada dalam kekhawatiran atau dilema. Semoga ini bisa memberikan kamu jalan keluar, lebih bisa mendengarkan kata hati kamu, feeling kamu terhadap sesuatu hal yang terbaik untuk kamu ke depannya. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.